Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Elza Delvia, NPM 21178201340 dari lokal 6 Kapri 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa perbandingan antara negara Indonesia dengan negara Prancis. Perbandingan pertama yang kita bahas adalah bentuk negara. Prancis dan Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, meskipun sama-sama merupakan negara demokrasi. Sistem pemerintahan Indonesia yaitu presidensial. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan sistem negara Prancis yaitu semi-presidensial. Artinya kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan untuk presiden dan wakil presiden, dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sedangkan Prancis, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan Perdana Menteri dipilih oleh presiden dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kekuasaan legislatif Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif tertinggi dan Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili kepentingan daerah. Sedangkan Prancis terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Perbandingan selanjutnya yaitu dari segi kekuasaan. Di Indonesia, kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan di Prancis, kekuasaan dibagi antara presiden dan perdana menteri. Presiden memiliki wewenang dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan, sedangkan perdana menteri bertanggung jawab atas kebijakan dalam negeri. Ciri khas yang ada di Indonesia, sistem pemerintahan presidensial yang kuat, dengan presiden memiliki wewenang yang luas. Sedangkan di Prancis, kombinasi antara sistem presidensial dan parlementer dengan presiden memiliki peran yang cukup kuat. Selanjutnya dilihat dari filsafat negara. Filsafat negara Indonesia didasarkan pada Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Filsafat ini merefleksikan sejarah perjuangan kemerdekaan, pluralisme masyarakat, dan cita-cita untuk membangun negara yang adil dan makmur. Sedangkan filsafat negara Prancis didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, dan juga persaudaraan. Prinsip-prinsip ini tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1789 yang merupakan dokumen penting dalam Revolusi Prancis. Filsafat negara Prancis ini dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf seperti Voltaire, Rousseau, dan Montesquieu yang memperjuangkan hak-hak individu dan pemerintahan yang berdasarkan pada konsensus. Selanjutnya dari segi politik, Indonesia menganut sistem multipartai dengan banyak partai politik yang bersaing. Sedangkan Prancis menganut sistem multipartai dengan 2 blok utama, yaitu kanan dan kiri yang bersaing. Pada sistem administrasi Indonesia cenderung terpusat, meskipun terdapat upaya desentralisasi. Struktur birokrasi masih bersifat hierarkis, dengan pemerintah pusat memiliki kontrol yang cukup besar terhadap daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas, meskipun ada upaya untuk meningkatkannya. Sedangkan sistem administrasi Prancis lebih desentralisasi, dengan daerah memiliki otonomi yang cukup luas. Struktur birokrasi lebih fleksibel dan adaptif, dengan banyak lembaga independen dan dewan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat tinggi, dengan adanya berbagai organisasi masyarakat sipil yang aktif. Selanjutnya, sistem konstitusional. Konstitusi Indonesia Undang-Undang 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk mengakomodasi dinamika politik dan sosial. Konstitusi ini menekankan pada prinsip negara kesatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sedangkan Konstitusi Prancis telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir pada tahun 1958. Konstitusi ini menekankan pada prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, serta pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya dilihat dari letak geografis. Indonesia terletak di kawasan tropis dengan pengaruh angin muson yang sangat kuat. Kondisi ini menyebabkan perubahan cuaca yang cepat dan ekstrim. Sedangkan di Prancis terletak di zona iklim sedang dengan 4 musim yang jelas. Pola cuaca lebih stabil dibandingkan di Indonesia. Dilihat dari topografi,
Indonesia memiliki topografi yang kompleks dengan banyak pulau dan pegunungan, sehingga kondisi cuaca sangat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sedangkan di Prancis, topografi lebih datar meskipun ada beberapa pegunungan di bagian selatan. Selanjutnya, pendekatan normatif. Dalam konteks negara, mengacu pada seperangkat nilai, prinsip, dan juga aturan yang menjadi dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Indonesia dan Prancis sebagai negara dengan sejarah, budaya, dan sistem politik yang berbeda, memiliki pendekatan normatif yang unik. Pendekatan normatif Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, terutama Islam. Konsep keadilan sosial dan persatuan menjadi sangat penting. Negara memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial. Sedangkan di Prancis, pendekatan normatifnya lebih menekankan pada individualisme, kebebasan, dan persamaan. Negara berperan sebagai penjamin hak-hak individu dan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang secara mandiri. Perbedaan budaya Indonesia dan Prancis, meski sama-sama negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaan ini terbentuk dari sejarah, geografis, sosial, dan faktor-faktor lainnya yang unik bagi masing-masing negara. Nilai-nilai budaya dasar Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan harmoni sosial. Agama juga memiliki peran sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan di Prancis lebih menekankan pada individualisme, kebersamaan, dan rasionalisme. Nilai-nilai ini tercermin dalam sejarah revolusi dan filsafat pencerahan. Dari cara berinteraksi, masyarakat Indonesia cenderung lebih hangat dan ramah dalam berinteraksi. Hubungan sosial sangat penting dan seringkali diutamakan daripada tugas. Sedangkan di Prancis, lebih formal dalam menjaga jarak dalam interaksi sosial, terutama dengan orang yang baru dikenal. Mereka menghargai privasi dan juga ruang pribadi. Selanjutnya, pengaruh agama. Di Indonesia, agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, hukum, dan juga politik. Sedangkan di Prancis, meskipun banyak penduduknya beragama Katolik, agama dipisahkan dari negara. Pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari tidak sebesar di Indonesia. Di Indonesia, konsep waktu cenderung lebih fleksibel. Keterlambatan dalam pertemuan dianggap hal yang sangat wajar. Sedangkan di Prancis, sangat menghargai waktu dan ketepatan waktu. Keterlambatan dianggap sangat tidak sopan di negara ini. Dalam mengekspresikan emosi, orang Indonesia cenderung lebih ekspresif dan menunjukkan emosi, baik itu suka maupun duka. Sedangkan di Prancis, lebih tertutup dalam mengapresiasikan emosi, terutama di depan umum. Perbandingan selanjutnya dari segi makanan. Masakan Indonesia sangat beragam dan kaya akan rempah-rempah. Nasi merupakan makanan pokok. Sedangkan di Prancis, masakan Prancis terkenal dengan cita rasanya yang halus dan penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi. Roti dan keju merupakan bahan makanan pokok yang ada di sana. Selanjutnya, dari cara berpakaian. Di Indonesia, pakaian tradisional masih sering digunakan dalam acara-acara formal. Gaya berpakaian sehari-hari lebih santai dan mengikuti tren mode internasional. Sedangkan di Prancis, sangat memperhatikan fashion dan gaya berpakaian. Pakaian seringkali digunakan sebagai bentuk ekspresi diri. Selanjutnya, dari cara bersosialisasi. Orang Indonesia suka bersosialisasi dalam kelompok besar dan sering mengadakan acara-acara keluarga atau komunitas. Sedangkan di Prancis, lebih suka bersosialisasi dalam kelompok kecil dan sering menghabiskan waktu bersama teman dekat. Selanjutnya, kita akan membahas keunikan yang ada di negara Indonesia dan negara Prancis. Yang pertama, keunikan Indonesia. Dilihat dari keberagaman, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman yang sangat tinggi, mulai dari suku, agama, ras, hingga budaya. Keberagaman ini menjadi kekayaan tersendiri dan membentuk identitas nasional yang unik. Yang kedua, alam yang indah. Indonesia memiliki keindahan alam yang luar biasa, dengan ribuan pulau, gunung berapi, hutan hujan tropis, dan pantai yang eksotis. Keindahan alam ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Dan keunikan terakhir yaitu kuliner yang kaya rasa. Masakan Indonesia sangat beragam dan kaya akan rempah-rempah. Setiap daerah memiliki ciri khas kuliner yang berbeda-beda.
seperti di Padang, mempunyai masakan khasnya yaitu rendang. Dan yang terakhir yaitu keunikan yang ada di Prancis. Yang pertama, sejarah panjang. Prancis memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dengan pengaruh budaya yang kuat di seluruh dunia. Negara ini adalah salah satu pusat peradaban barat. Selanjutnya dari seni dan budaya. Prancis terkenal dengan seni dan kebudayaan yang tinggi, seperti seni lukis, arsitektur, fashion, dan film. Paris sebagai ibu kotanya adalah salah satu kota paling romantis di dunia. Sedangkan dari segi filosofi, filsafat Prancis telah memberikan kontribusi besar bagi pemikiran manusia. Filsuf-filsuf seperti Voltaire, Rousseau, dan Descartes berasal dari Prancis. Anggur dan kuliner. Anggur Prancis terkenal di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dari budaya mereka. Masakan Prancis juga sangat dihargai karena cita rasanya yang unik dan penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi.